Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian bertanya tentang suatu kepada dukun, dan dia benarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran. Rumah kita ni ada gangguan. Maksud saya gangguan tu ialah gangguan jin. Orang kata hantu. Macam-macam kadang-kadang berlaku di rumah kita ni tuan-tuan. Bunyi macam ada orang atas bumbung, bunyi macam orang berjalan atas bumbung, macam-macam bunyi. Sat bunyi di dapur, sat lagi bunyi di bilik. Macam-macam kita buat nak bagi hilang gangguan-gangguan ni. Panggil Tok Bomo lah, panggil ustaz tu, perawat ni. Kadang-kadang anak kita mengadu, nampak macam ada orang ya, dia kata. Rasa lintah kat belakang. Kadang-kadang masa anak kita duk basuh pinggan, anak perempuan kita lah, malam-malam dia kata dengar bunyi macam ada orang di belakang. Rasa macam ada, berkali tengok tak ada, tapi menyebabkan kita rasa takut nak duduk dalam rumah kita. Percaya sama dukun, pergi ke dukun, dukun bilang akan terjadi demikian, dia percaya. Ini tidak boleh, ini syirik besar. Kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian bertanya tentang suatu kepada dukun, dan dia benarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran. Mengerikan. Kalau dia cuma datang-datang saja, tidak membenarkan perkataan dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kata Nabi, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Mengerikan. Nabi sudah ingatkan. Saya tanya sama antum sekalian, jumlah dukun Indonesia berapa? Ada yang pernah sensus? Berapa jumlah dukun? Banyak. Hampir setiap kampung ada dukun. Banyak sekali. Padahal itu paling berbahaya. Di antara makna tauhid yang Allah larang dalam Al-Quran adalah dukun. Kuhan, para dukun. Mereka bekerja sama dengan syaitan. Dan banyak masyarakat sudah tahu itu dukun, memang nyari dukun dia. Nyari dukun. Padahal Nabi larang ke dukun. Sekedar datang ke dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi percaya dengan perkataan dukun. Oleh karenanya yang percaya sama dukun masih banyak. Ya, maka ini perkara yang sangat menyedihkan. Kalau ada orang sudah kita tahu dia dukun, jauhi. Kalau di Arab Saudi ditegakkan hukum Islam, dukun di sana dipenggal di sana, dukun dibunuh di sana. Ya, sampai saya baca berita 70 lebih dukun dipenggal di sana. Apalagi penyihir. Dalam riwayat haddus sahir darbatun bisayf, bahwasanya hukuman bagi penyihir disembelih. Kenapa? Karena tukang sihir ini selalu bikin masalah. Nyantet orang, bikin orang susah, bikin orang sakit, bikin orang tokonya enggak laku. Itu tidak. Ini bikin masalah seperti ini. Sampai datang satu orang, waktu itu saya pernah ngisi pengajian Masjid Nabawi, terus ada yang datang, "Ustaz, itu benar kata Ustaz. Saya ribut sama keluarga saya, Ustaz. Kenapa? Ada keluarga barangnya hilang." Akhirnya mereka tanya ke dukun, kata dukun tersebut, yang mencuri orangnya gemuk berkacamata. "Saya gemuk berkacamata, Ustaz." Akhirnya saya dicurigai. Dan benar-benar mereka datang ke rumah, mereka bongkar lemari saya. Ya Allah, si dukun itu kurang ajar kayak gitu, bikin permusuhan di antara apa? Kerabat. Uangnya enggak ketemu. Tapi permusuhan, pertikaian sudah terjadi.